sempat menimbulkan adanya konflik berkepanjangan di saat proses perceraian keduanya sedang bergulir. Kini, Dena Devanka yang telah resmi berpisah dengan Jonathan Frizzy nampaknya begitu menikmati kesendiriannya pasca bercerai dengan mantan suaminya itu. Seringkali diisukan dengan adanya orang ketiga yang menjadi penyebab perpecahan rumah tangganya. Namun, di balik itu semua, ternyata kisah itu turut menimbulkan adanya pembunuhan karakter yang dialami oleh Dena Devanka usai menganggap bahwa usaha Ijong untuk menyelesaikan masalah mereka justru membuat mentalnya semakin down serta membunuh karakteristik yang memang tertanam di dirinya. Lalu, seperti apakah curhat Dena Devanka yang resmi bercerai setelah menjalani hubungan rumah tangga selama 10 tahun lamanya? Pastinya efeknya pembunuhan karakter dan akhirnya menjadi image saya tuh jadi jelek gitu ya. Kan sebenarnya membangun image atau pencitraan diri itu sebenarnya kan nggak mudah gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Yang penting anak-anak dan keluarga terdekat tahu gitu kan saya sebenarnya seperti apa, dan sekarang kan saya juga jalanin happy aja sama anak-anak. Toh sekarang bahkan pengadilan agama pun dari hakim pun memutuskan anak-anak berada di dalam pengasuhan saya gitu aja sih. Terlepas dari semua isu-isu dan kasus yang terjadi buat saya. Ya, komunikasi masih belum lancar. Memang kita sekarang sepakat anak-anak tuh per 2 minggu sekali, karena saya juga mau ada waktu buat sama anak-anak gitu loh. Jadi saya juga memperbolehkan kalau papanya mau menjemput atau mau merawat anak pada saat hari sekolah weekday silahkan. Tapi di sini kita coba untuk ya udah kita masing-masing ya. Maksudnya masing-masing tuh kalau anak dibawa sama papanya ya saya hanya ya udah bajunya yang dipakai sama anaknya itu aja gitu. Jadi papanya harus beli baju sendiri, semuanya segala sendiri, karena selama ini juga saya sendiri. Pastinya lah ya gitu loh, apalagi dengan pemberitaan di luar sana. Aku juga mungkin gak sih aku dapat jodoh lagi gitu, apalagi dengan pemberitaan aku begini gitu kan. Tapi ya Allah, kita ala aja. Semoga memang ada jalan yang terbaik aja. Karena kan katanya orang yang baik akan ditemukan dengan orang yang baik gitu ya Mbak. Kalau orang yang berkhianat cocok dengan orang yang berkhianat, cocok kalau mereka. Saya di sini berdiri sendiri. Tidak ada dalam keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media. Tapi kita berusaha untuk dari pihak sana untuk menyerang saya. Dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya, mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu. Jadi dan disitulah menurut saya tuh saya harus counter back nih. Gitu. Kalau enggak, orang, media dan juga publik akan beropini kalau oh ya berarti Dena tuh benar begini. Kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga. Orang tuh ada ngasal aja, yang penting dia ngambil simpati netizen. Sekarang masalah keluarga diungkitnya keluarga saya ikut-ikutan. Saya itu 9 tahun tidak pernah campur tangan sama masalah keluarganya dia. Saya mengundurkan, karena udah ada masalah, saya bantulah keponakan saya. Iya dong, masa saya nggak bantu, namanya keluarga. Setan aja tuh orang yang nggak mau bantu keluarganya kalau ada masalah, ya kan? Itu kan karena memang si Jonathan perlu dibantu. Selama mereka perkawinan itu 9 tahun. Tahun ketiga itu sudah berantem terus. Sudah tidak ada nafsu. Sudah tidak ada keserasian, yang ada ketakutan. Ketakutan dari Jonathan, semua masalah dipegang kendali, ya. Saya tetap tidak campur tangan. Setelah 9 tahun dia datang sama saya butuh bantuan saya, menjadikan saya orang ketiga yang masuk, saya wajar karena saya sudah menjadi orang tuanya sudah meninggal, abang saya. Jadi bukan saya masuk mengganggu keluarganya, memang keluarganya butuh pertolongan supaya berpisah, gitu loh. Nggak ada pemicu apa-apa sih Mbak. Terus sebenarnya kita udah ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak, dari pihak saya dan Dena gitu. Dan kita udah baik-baik sekali, damai sekali. Udah ada kesepakatan damai, mau menjalankan semuanya secara baik-baik gitu. Tapi ternyata dari pihak sananya yang melaporkan duluan, yang menggugat duluan gitu.
Berbicara mengenai adanya orang ketiga yang dituding telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya, kini hal tersebut nampaknya tidak menjadikan sebuah halangan bagi Dena yang nampaknya sungguh yakin dengan adanya kehadiran orang ketiga yang membuat rumah tangganya dengan Ijong runyam begitu saja. Turut serta dalam komunitas anti pelakor, Dena Devanka pun turut melampiaskan hal tersebut melalui curahan hatinya yang mencoba untuk menjelaskan efek yang ia rasakan dengan hadirnya orang ketiga dalam berumah tangga. Lantas, seperti apakah penjelasan Dena Devanka mengenai efek yang muncul dengan adanya orang ketiga dalam suatu hubungan berumah tangga? Dan seperti apa pula reaksi Benny Simanjuntak usai Ijong dianggap telah main belakang dengan Ririn Dwi Ariyanti? Karena di topik ini kan ada kata-kata pelakor ya, karena kan hal itu sangat kayaknya nggak enak untuk diucapkan gitu loh. Tapi mungkin ya teman-teman tahu rumah tangga saya juga bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Terus karena ya mungkin saya udah nggak bisa nutupin lagi ya gitu loh, bukan karena ini itu ya, karena adanya pihak ketiga. Kita baru cerita ya, karena kalau di Korea kalau ada berita perselingkuhan seperti ini itu langsung diambil beritanya semua, atau karena itu akan takut jadi si artisnya itu tidak dipakai lah gitu kan ya. Iya. Tapi kalau di sini malah sebaliknya ya. Nah, itu sebenarnya fenomena yang sungguh luar biasa. Bingung ya, Mbak? Dena itu nggak bisa move on aja kali. Artinya ya kenapa mesti dia cemburuin kalau dia mau pergi hangout rame-rame, kecuali dia lihat di kamar telanjang atau apa, ya dia bisa lah up ke itu, kita hancurin. Walaupun saya itu ponakan saya hajar gitu. Tapi kan enggak, ini kan dia clubbing rame-rame, duduknya juga masih berjauhan, minum bareng. Kenapa emang? Kenapa emang? Kan nggak ada masalah. Kenapa jadi taruh masalah gitu loh? Move on dong. Bukan nggak kuat, ngada-ngada. Itu nggak bukti. Kecuali dia berdua, duduk-dudukan, senggol-senggolan, atau itu ya dia bisa mungkin kan. Ngapain nih berdua? Ini rame-rame dan duduknya juga jarak, minum lambat terus semua, ngapain dicemburuin coba? Lagi apa urusannya? Urus aja anaknya, urus aja dirinya sendiri, ngapain dia? Nanti dia pulang-pulang malam, tiap hari pulang subuh juga nggak apa-apa, Jong, nggak ada masalah. Nggak ada. Kalaupun ada, namanya satu film, mereka berteman, lebih dari temannya wajar-wajar aja. Jong kan laki-laki, iya kan, dia kan udah duda, iya nggak? Si Ririn juga udah cerai, kenapa emang? Tapi kan mereka tidak melakukan hal yang tidak ini di depan masyarakat atau depan dia, kan nggak ada. Kan biasa-biasa aja, nyantai-nyantai aja di klub di mana-mana, wajar lah. Ini namanya Ijong, ponakan saya ganteng, artis, ya nggak apa-apa dia clubbing, hangout habis kerja. Nah itu dia sebenarnya, aku tertarik banget gitu loh kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya Mbak gitu loh, mungkin aku akan join karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana, ya pastinya kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Nah kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh, jadi kita bisa komunikasi secara, misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macam gitu, jadi terarah lah gitu. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia. Sebenarnya lebih kasihan, kita kasihan. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam hati mereka juga tahu, mereka juga manusia dengan punya hati nurani, dan mereka juga tahu apa yang mereka lakukan itu adalah salah, membuat suatu keluarga hancur dan membuat suatu anak juga kehilangan hidup bapaknya. Dan itu mereka tahu mereka salah. Jadi kalau kalimat yang tepat sih kalau buat aku pribadi, aku melihat itu sebagai kasihan karena mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang mereka cari dengan cara mereka sendiri dan milik mereka sendiri, sehingga mereka mengambil kebahagiaan dari orang. Apa ya? Worth it gitu loh, gitu. Jadi jangan sampai sudah diperjuangkan sampai hancur, terus akhirnya mereka nggak jadi juga gitu. Janganlah, harus saya doain biar jadi gitu loh. Jadi biar saya juga tenang hidupnya, nggak dirongrong terus, nggak direcetin lagi.
Alhamdulillah iya. Jadi sebenarnya dari pihak papanya juga ada kirim, tapi mungkin hanya ya segitu aja lah gitu. Jadi saya juga nggak bisa menuntut terlalu banyak ya gitu loh. Saya mau dikasih syukur, mau nggak ya udah. Yang penting anak-anak punya nomor rekening masing-masing, silahkan transfer ke sana. Kalau dia masih punya rasa tanggung jawab, masih punya rasa iba, empati sama anak-anak,